Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG, Guru Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Afia Metiamat. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAKN Ambon. NIM 1520240104125. Saya akan mengambil video pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri Rasei. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Ancan depan, gerak. Desa. Iya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Baik. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya. Anak-anak hari ini sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita menyanyi dulu. Ya, seperti lagu dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 tentang buah-buah. Oke, kasih sukacita, menyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. 1, 2, 3, mulai. Kasih sukacita dan sejahtera. Iya, kita akan siap berdoa. Dulu kita kelas memimpin kita dalam doa. Berdoa selamat. Ya, kita semua dalam sikap berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran agama Kristen, saya mengajak kalian berdoa segala bersama-sama. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga. Amin. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Ya, Ibu akan mengabsen untuk kelas 7C. Ya, mana untuk kelasnya? Siap. Ya. Jumlah kelas 7C berapa orang? Siap, 20. Ya. Hari ini ada berapa yang hadir? Siap, hadir semua. Oke, kita masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Iya. Untuk biar kita lebih semangat, kita briefing sebentar ya. Kita akan briefing. Ibu dan semua berdiri. Ya, kita akan gabung Kristen dengan penuh semangat. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, tepuk Kristen. I. Firman Tuhan ada di hatimu, ada di hidupmu, ada di dalammu, dan terus bertumbuh. Sinari jiwamu berbuah. Ya, Ibu akan silakan Ibu dulu kembali anak-anakmu. Iya, sebelum kita masuk untuk materi ini, Ibu mau menyampaikan untuk kelas 7C bahwa Ibu akan bertanya seputar materi kemarin atau materi sebelumnya. Sebelum kita masuk dalam materi yang baru, Ibu mau tanya dulu, apa saja yang anak-anak pahami tentang materi minggu ini sebelumnya? Ya, yang anak-anak siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan berdiri.
Materi sebelumnya berbicara tentang nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup, yaitu suatu paduan atau pedoman oleh setiap orang Kristen untuk memilih dan memilih keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Ya, tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, menurut anak-anak, di antara materi sebelumnya, apa yang paling menarik dari materi kemarin? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Yang paling menarik dari materi nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup adalah kita bisa menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai suatu acuan bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama. Ya, tepuk tangan. Kemudian, sehingga materi yang kemarin yang sebelumnya, oleh sebab itu hari ini Ibu akan menyampaikan tema kita hari ini. Materi kita tetap sama, yaitu materi tentang nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup. Oke, terdapat dalam kitab Galatia. Bahan Alkitabnya silakan dibuka. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-26. Ya, anak-anak boleh perhatikan ya ke depan. Ini bahan Alkitabnya. Ya, kita baca ya, sama 1, 2, 3 di depan layar. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Ya, menurut kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, hari ini materi yang sebentar Ibu kasih untuk anak-anak khusus untuk kelas 7C adalah kita akan sebentar Ibu menjelaskan sebentar materi, terus kita akan masuk dalam diskusi. Oke, apakah anak-anak siap? Siap. Oke, berarti semua Ibu minta fokus dengan Alkitabnya masing-masing. Apakah semua membawa Alkitab? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ya, semua lihat kita Galatia pasal 5 ayat 22 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Ya, ayatnya yang ke-26. Dengan materi sebagai berikut, kita perhatikan di sini. Iya, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan ya untuk tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan makna dan fungsi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik mampu mengelaborasi Injil Matius dengan kitab Galatia yang tadi Ibu sudah sebutkan. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjabarkan nilai-nilai Kristiani sesuai dengan kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Oke, seperti demikian. Oleh sebab itu perhatikanlah dengan baik supaya sebentar Ibu menjelaskan materi. Seperti yang kita tahu dari materi-materi sebelumnya, kita masuk ke materi nilai-nilai Kristiani. Ibu menyampaikan bahwa dengan tujuan pembelajaran kita ada 3. Hal yang paling pertama yang perlu Ibu menyampaikan kepada siswa bahwa apa makna dari nilai-nilai Kristiani. Siapa yang bisa jawab? Ya, dia silakan berdiri. Makna dari nilai-nilai Kristiani. Dia yang akan menjawab untuk kita semua. Apa makna dari nilai-nilai Kristiani menurut pemahaman anak-anak sekalian? Makna Kristiani dapat menjadi paduan atau pedoman untuk orang Kristen agar bisa memilih dan memilih keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus. Ya, tepuk tangan. Jadi, makna dari materi kita tentang nilai-nilai Kristiani adalah makna yang sangat penting bagi kita sebagai siswa, bahwa sebagai suatu konsep
sebagai suatu konsep panduan untuk menata sikap, tindakan, perbuatan kita baik secara nyata ya, untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Bisa mengerti apa yang disampaikan lewat Muhammad di hari ini? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk iya, yang kedua, kita menyebutkan nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Siapakah di antara anak-anak yang bisa menjawab nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26? Saya. Ya. Ketua kelas yang menjawab, silakan berdiri ketua kelas. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita bisa melihat di dalam kita langsung supaya teman-teman bisa langsung tahu. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 tentang apa tadi buah roh. Ada berapa buah roh yang terdapat dalam kitab Galatia? Ada 9. Ada berapa? Iya. Berapa tadi? Ada 9. Ada 9 buah roh. Yang pertama, siapa bisa jawab untuk itu? Kasih. Kasih. Yang kedua, Sukacita itu. siapa lagi yang mau jawab Dasya? Damai. Siapa lagi? Iya. Ya, sejahtera. Siapa nih? Dedi. Ya, kelemah lembutan. Sabita. Kebaikan. Iya, kebaikan. Tepuk tangan untuk jawab. Ya, kita akan baca sama-sama. Apakah benar yang ada dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22? Kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3, mulai. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi Kristus Yesus, ia telah menjadikan daging dengan Oke, seperti demikian. Jadi sebelum kita tahu apa yang nilai-nilai Kristen, kita sudah tahu ternyata nilai-nilai itu sangat penting bagi kita. Memang untuk siswa-siswi khusus untuk orang Kristen. Kenapa demikian? Karena sangat penting. Ketika kita mau teman-teman di sekolah, kita berpikir, ini di dalam kita Galatia yang mengajarkan banyak nilai-nilai Kristen. Penting atau tidak? Penting sekali untuk kita. Oleh sebab itu sebelum ibu melangkah untuk kita masuk di dalam proses diskusi, ibu berharap dengan materi hari ini kita bisa pahami dan mengerti dengan baik. Bisa? Bisa itu. Yang kedua adalah kita akan melihat. Tetap lihat di materi yang ibu tampilkan di depan. Ya, persiapan awal untuk sebelum kita masuk dalam diskusi adalah yang pertama, ibu bilang apa? Siapkan Alkitab. Yang kedua adalah kita disiapkan untuk membaca. Ada 2 ayat yang perlu kita baca untuk menemukan jawaban sebelum ibu membagikan lembaran kerja siswa. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Sudah siap atau belum? Sudah. Kalau begitu kita briefing dulu karena hari ini ada yang katanya gampang. Oke, kita briefing 1 kali tepuk Kristen. 1, semua berdiri dulu. Tepuk Kristen. Ya, 1, 2, 3. Tepuk Kristen. Firman Tuhan Oke, kita akan masuk untuk diskusi. Kita perkenalkan dulu untuk ketua kelompok. Kelompok 1,
Mana kelompok 1? Ya, perkenalkan diri dulu untuk kelompok. Perkenalkan nama saya. Berdiri, dia silakan berdiri. Perkenalkan ya sama saya ketua kelompok. Perkenalkan nama saya Dea Adelia Wiro dari kelompok 1. Ya, ya. Apa nama ketua kelompok? Apa nama kelompoknya? Nama kelompok kami Artinya? generasi anak. Iya, generasi. Perkenalkan untuk ketua kelompok 2. Silakan ketua kelompok 2. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Sabita Kakak Langsung. Nama kelompok kami GBK, Generasi Penerus Kristen. Iya, generasi. Silakan diperkenalkan diri. Dan satu cowok yang paling ganteng adalah ketua kelas. Oke, selamat berdiri ketua. Saya perkenalkan nama saya Yusuf Sebastian Dendang. Saya dari ketua kelompok 3. Nama kelompok kami adalah Generasi Remaja Kristen. Iya, kita silakan. Luar biasa ketua kelompok dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, berarti semangat kita hari ini luar biasa. Oke, kita boleh masuk untuk diskusi. Bisa. Masih tetap semangat? Masih. Kalau gitu kita lanjut untuk diskusi. Perhatikan sebentar ini tampilkan di sini. Oke, anak-anak bisa perhatikan untuk lembaran LKPD, lembaran kerja siswa yang sebentar ini bagikan. Ya, sudah siap anak kita? Ada yang baik adalah Alkitab. ini kelompok 1 LKPD-nya sekalian dengan materi yang sudah ibu buat sekaligus. Dan kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, lembar-lembarnya adalah ini langsung dengan lembar kerja siswa. Setelah panduan untuk mengerjakan lembar kerja siswa harus melihat pada materi. Oke, ini kelompok 3. Ya. Kelompok 1, perhatikan ini lembar kerja siswa. Sebelum mengerjakan lembaran ini, anak-anak perlu membaca materi. Oke, materinya sudah ada, tinggal dibacakan. Nanti ini diberikan kelompok. Bisa lanjut untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok bantu teman-teman. Ini lembarannya. Ini lembaran LKPD di depan. Materi, ibu sudah siapkan materi. Nanti dibacakan materi. Setelah selesai, bisa mengerjakan LKPD yang sudah dibahas tentang beasiswa. Bisa? Ibu percaya bisa ya? Iya. Hal yang paling penting adalah sebelum mengerjakan Alkitab sangat penting. Perhatikan sebagai bahan bacaan. Dan itu ada perbandingan di situ. Di dalam materi itu diperhatikan materi tentang nilai-nilai Kristiani terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 20. Nah, itu jadi kelompok yang sangat penting dan tolong diperhatikan. Terus yang kedua, ketua kelompok itu berharap supaya koordinir teman-teman untuk mengerjakan secara bersama-sama. Ketiga, kita akan siap untuk presentasi apabila waktu telah siap untuk kita presentasi sekarang. Oke, waktu mulai dari sekarang. Silakan. Ya, jika ada yang tidak mengerti, mungkin dalam lembaran kerjanya bisa bertanya langsung ke ibu. Pasang tangan ya, supaya tidak mengganggu. Langsung pasang tangan, itu langsung duduk ke tempat. Oke, ini teman-teman biar semua kerja bersama. Untuk 1 juga demikian ya. Kelompok 3 bagaimana? Waktu kita selesai ya, kita akan presentasi ketua kelompok ya untuk jawaban. Terus nanti ibu mempersilakan misalnya info undian. Dalam undian ini dia akan mencabut. Siapa yang mencabut dia yang duluan untuk presentasi. Oke, siap. Oke, kita siap ya untuk undian. Ibu memanggil tiap ketua kelompok maju ke depan untuk mencabut undian. Siapa yang mencabut 1, berarti dia siap untuk presentasi dari awal. Oke, kita siap ya.
Ketua kelompok 2, ketua kelompok 3. Ya, sama mari ke depan sayang. Mencabutnya di sini. Siapa yang dapat kelompok 1, berarti dia akan siap untuk diskusi lebih awal. Ya, silakan. Silakan kelompok 3, maju ke depan dengan teman-teman dan anggotanya ke depan. Bawa Alkitab, buku-buku penunjang yang akan menjawab pertanyaan. Lembar kerja di bawah. Kristen. Yes, lanjut. Ketua kelompok yaitu saya, dan ini anggota pertama saya Dendi, Yohana, Amelince, dan Novela Elizabeth. Dan sini saya akan membacakan hasil presentasi kami. Hal yang pertama, urutkanlah nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Jawaban pertama, 1. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, kedua. Kita ambilkan ya. Kelompok lain bisa perhatikan di sini. Ada di sini untuk nomor 2. Sebutkanlah 2 di antara nilai-nilai Kristiani yang kamu temukan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 dan kaitkan dengan kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Jawaban kami, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kebaikan dan kesombongan bertindak. Dengan kerendahan hati menggambarkan manusia yang paham siapa dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kerendahan hati menyebabkan manusia hidup damai dan harmonis dengan sesama. Yang kedua. Yang kedua, temukan dan tulislah nilai-nilai Kristiani yang utama sesuai dengan kitab Injil. Jawaban kami, murah hati dan segi waktu, perhatian dan uang. Alkitab mengajarkan pada kita supaya tidak bersikap pikir. Sebaliknya kita diminta untuk menjadi orang yang baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman Yang lain silakan. Oke, silakan berdiri. Tepuk tangan kita berikan aplaus untuk teman kita. Satu yang akan menjawab untuk yang presentasi. Ya, apa itu buah-buah roh? Pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu buah-buah roh untuk teman yang presentasi lawan? Ya, silakan. Saya sebagai ketua kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 yaitu GPK Generasi Penerus Kristen, yaitu pertanyaan yang pertama dibanding dengan Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua yaitu mengampuni orang lain. Salah satu nilai kritikan yang amat penting yang diajarkan oleh Yesus adalah mengampuni orang lain. Yesus berkata, jika mengampuni mereka yang bersalah kepada kamu, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini terdapat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Kemudian soal terakhir, temukan dan tuliskanlah nilai-nilai Kristiani yang utama sesuai dengan kitab Injil. Dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10. Jawaban yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Mungkin ada Yang paling menarik dari nilai Kristiani itu kita dapat memahami dengan mudah bagaimana cara mengenal buah-buah roh. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua. Hal apa yang paling menantang ketika kita diskusi tadi dalam materi? Hal apa ya? Aduh, saya masih merasa
itu. Hal-hal yang paling menantang dalam materi yang tadi diberikan. Ya Bang, menantang. Tahu kata menantang? Ya, hal apa yang paling menantang? Ya, tantangan begitu. Ketika dalam proses diskusi dalam materi yang tadi dijelaskan. Ketua kelas yang akan menjawab, salam berdiri. Hal yang paling menantang. Menjawab soal. Oke, menjawab soal apa? Saat diskusi. Ya, terus? Mungkin itu hal yang menantang lainnya. Iya, oke, tepuk tangan dulu. Ya, kita akan memberikan kesimpulan dan kita akan menjawab sama-sama dan kesimpulan diskusi adalah nomor 1 yang pertama, perhatikan. Baca. Dia baca soal nomor 1. Kita akan buat dalam diskusi ya, kayak apa? Kesimpulan diskusi. Seperti yang kita lihat kemarin di kegiatan pasca itu banyak hal nilai-nilai yang perlu kita ambil. Bisa? Oke, kita lanjut untuk poin yang kedua adalah poin yang kedua dari pertanyaan. Dia yang menjawab. Berdiri. Mengampuni orang lain. Ya. Soal pengampunan ya. Mengampuni orang lain. Kasih yang paling utama adalah yang pertama. Kasih kepada Tuhan. Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah kasih yang utama dan yang pertama. Kasih yang kedua adalah kasih kepada sesama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kepada dua hukum itulah tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Jadi kalau saya punya teman sama saya pukul diri saya sendiri. Oke, bisa? Itu rasa seperti itu. Mungkin ada pertanyaan di antara seputar materi dan diskusi ada? Ada atau tidak? Ya, jika tidak ada, semua dipersilakan berdiri sebelum ibu tutup kegiatan kita hari ini. Kita akan buat tepuk riset terakhir. 1. Yang depan berdiri. Tepuk riset. 1, 2, 3, mulai. Tepuk riset. Menutup kegiatan hari ini, itu akan mengucapkan doa. Oke? Iya, sama aja anak-anak semua. Siap. Itu akan menutup dalam doa. Semua dalam sikap dia. Doa ini ibu ucapkan apa yang ibu ucapkan, semuanya ucap bersama-sama. Bisa? Bisa. Sampai ibu ucap kata kami, berarti semua ucap kata kami sampai selesai. Iya, mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Seluruh proses pembelajaran kita telah berakhir dan kita akan menutup dalam doa. Mari ibu mengajak kita semua untuk mensyukuri hari ini dalam doa. Kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, yang luar biasa dalam hidup kami, amin. Ya, terima kasih untuk semua kerjasama yang baik dari awal sampai akhir. Ibu bersyukur sekali untuk kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang sudah sangat benar. Oleh sebab itu hal yang paling penting itu sampaikan sekali lagi, hal yang paling penting adalah pulang menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita masing-masing, baik anak-anak maupun ibu. Bisa karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke.